hadir seutuhnya, nih, untuk hari ini kami mohon Ibu Bapak untuk merename terlebih dahulu nama Ibu Bapak. Nah, sekali lagi kami mohon Ibu Bapak untuk merename nama Ibu Bapak atau mengubah nama Ibu Bapak dengan format seperti yang tertera di layar. Untuk membuktikan bahwa kita hadir seutuhnya di sini. Baik, waktunya 1 menit saja. Untuk peserta, silahkan menggunakan format seperti contoh, yakni kelas, kemudian nama, lalu provinsi. Untuk silahkan masing-masing beda kodenya, untuk peserta berbeda dengan narasumber. Bagi yang belum mengisi biodata atau registrasi. Juga bagi yang belum mengunggah surat tugas. Baik untuk peserta maupun untuk narasumber. Baik, terima kasih Ibu Bapak bagi yang sudah mengisi registrasi atau yang sudah pula mengunggah surat tugas. Bagi yang belum, Ibu Bapak mohon untuk segera mengisi biodata atau registrasi dan surat tugasnya pun segera untuk diunggah. Nah, Ibu Bapak, mau ngapain sih kita selama kurang lebih 11 hari ya, atau 12 hari ke depan. Nah, untuk hari pertama, hari ini Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023, Ibu Bapak kita akan bertemu di sini sampai sekitar pukul 11, di mana kita akan menggunakan link Zoom yang sama, yakni di sini kalau Ibu Bapak lupa, di sini tampil di layar untuk meeting ID-nya ada nomornya dan untuk passcode-nya juga ada. Nah, untuk hari pertama ini, hari Kamis, Ibu Bapak kita tadi sudah mengikuti pembukaan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Kasiman, yang seyogyanya pukul 8 sampai dengan pukul 9, dan alhamdulillah ini sudah selesai dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah kita akan mendengarkan terkait orientasi atau penjelasan teknis penyegaran dan sedang kita lakukan di sini. Adapun waktunya ini seyogyanya adalah pukul 9 sampai pukul 10. Namun demikian, nah kita agak maju, ini pukul 8.30 kita sudah mulai Ibu Bapak, sehingga nanti kita selesainya pun akan lebih maju lagi. Oleh sebab itu, nanti untuk yang ketiga, untuk penjelasan LMS, yang seyogyanya pukul 10 sampai pukul 11, nanti kita bisa majukan waktunya misalnya menjadi pukul 9 sampai pukul 10. Nanti kita sepakati Ibu Bapak, kami akan kontak juga narasumbernya Pak Yoki, kita mulainya mungkin pukul 9 dan selesainya bisa pukul 10 atau pukul 11 sesuai dengan jadwal. Nah, Ibu Bapak, untuk penjelasan LMS ini, kami sangat berharap Ibu Bapak betul-betul memperhatikan. Kenapa? Karena jadwal kita itu akan selalu kaitannya dengan LMS. Dan LMS ini karena kita disatukan pelaksanaannya dengan pembekalan, walaupun mungkin di sini kita hari pertama hitungannya, tapi di LMS-nya harus dilihat di hari keberapa. Jadi mohon sekali lagi betul-betul diperhatikan terkait penjelasan LMS-nya. Kenapa? Karena 12 hari ke depan kita akan menggunakan LMS ini. Nah, jangan sampai tertukar. Ini hari keberapa? Lihat LMS-nya di hari keberapa. Nah, sekali lagi
perkenan Ibu Bapak untuk memperhatikan terkait penjelasan LMS. Kemudian di hari ini juga Ibu Bapak kita akan ada tes awal secara mandiri di LMS dan waktunya Ibu Bapak kita mulai pukul 13 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, Ibu Bapak yang dari waktu Indonesia Tengah maupun Timur diharapkan menyesuaikan. Kelihatannya durasinya panjang Ibu Bapak ya dari pukul 13 sampai 23.59, padahal waktu pengerjaannya hanya 1 jam Ibu Bapak. Jadi ini adalah hanya rentangan waktu. Artinya jika Ibu Bapak mulai tes awal itu pukul 13, maka akan berakhir pada pukul 14. Nah, hanya berlaku atau durasinya hanya 1 jam, Ibu Bapak. Nah, silahkan Ibu Bapak sesuaikan waktu yang Ibu Bapak miliki. Misalnya ada yang mungkin agak santainya atau siapnya nanti setelah sholat asar bagi yang muslim, misalnya pukul 4, silahkan. Artinya ketika kita klik mulai untuk tes awal pukul 16 atau pukul 4 sore, maka selesainya akan pukul 5. Nah, yang perlu diperhatikan Ibu Bapak misalnya, Ibu Bapak siapnya pukul 23.30. Nah, bisa saja Ibu Bapak mengisi mulainya pukul 23.30, tetapi sistem akan otomatis tertutup pada pukul 23.59. Jadi Ibu Bapak mohon mulainya tidak lebih dari pukul 23.00 karena waktunya hanya sejam. Namun demikian apabila Ibu Bapak mulainya melewati 23.00 maka tetap akan berhenti di 23.59. Dan ini dikerjakan secara mandiri di LMS. Baik, selanjutnya ini informasi untuk kita semua, data peserta pembekalan CPP Angkatan 8. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwa kita digabungkan antara pembekalan dengan penyegaran. Nah, untuk data peserta pembekalan CPP Angkatan 8, untuk gelombang 1 dan gelombang 2 itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, yang sekarang sedang kita lakukan adalah penyegaran untuk gelombang ketiga. Nah, untuk pembekalan gelombang ketiga. Untuk gelombang ketiga, untuk pembekalan itu sudah dimulai Ibu Bapak ya, sudah berjalan. Nah, dari sisi data, pendaftar di aplikasi itu ada 36.355 pendaftar, Ibu Bapak. Hasil perfil 8.238 yang lolos, kemudian dari perfil itu dinilai, yang lolos perfilnya dinilai CV dan esainya loloslah seleksi tahap 1 sebanyak 5.683. Nah, dari 5.683 itu yang kemudian yang berhak masuk itu masuk ke dalam seleksi tahap keduanya, ini simulasi mengajar dan wawancara. Nah, setelah dinilai oleh tim asesor yang tentu saja sudah memiliki sertifikat keasesoran, yang lolos seleksi tahap 2 itu sebanyak 3.358 orang. Nah, dari 3.358 orang inilah yang berhak untuk mengikuti seleksi tahap 3, yakni berupa pembekalan calon pengajar praktik Angkatan 8, di mana untuk gelombang 1 diikuti oleh 1.408 dan sudah dilakukan. Kemudian untuk gelombang 2 itu diikuti oleh 1.399 dan pembekalannya juga sudah dilaksanakan. Kemudian untuk gelombang ketiga pembekalan CPP Angkatan 8 ini diikuti oleh 551 orang dan ini sedang berjalan. Pembukaannya juga sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, pada saat pembekalan CPP Angkatan 8 ini, nah kita juga melakukan penyegaran, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak yang di sinilah yang hadir ikut penyegaran. Nah, untuk gelombang ketiga, untuk pembekalan kita ada kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 19.
Sedangkan untuk ibu bapak yang ikut penyegaran itu masuk ke kelas 20 sampai kelas 32. Nah, kami yakin ibu bapak ini sudah diundang oleh teman-teman kami, teman-teman admin di WA grupnya masing-masing. Nah, di sana juga ada namanya kelas dari mulai 20 sampai kelas 32. Jadi jangan sampai keliru ibu bapak masuk ke dalam kelasnya atau ke dalam WA grupnya. Nah, berdasarkan data kami itu bahwa yang ikut ke dalam penyegaran ini adalah dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 4, sebanyak 421 orang. Nah, namun demikian, Ibu Bapak tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapokja, Bapak Dr. Kasiman, bahwa apabila ternyata dari 421 orang ini, Ibu Bapak ada yang sudah menjadi fasilitator atau sedang ikut seleksi fasilitator, tidak perlu untuk mengikuti penyegaran ini. Mungkin dari 421 orang ini akan berkurang. Nah, kita akan melaksanakan penyegaran ini dari tanggal 2 sampai dengan 15 Maret. Dari mulai hari ini sampai 15 Maret ke depan. Nah, mungkin ada pertanyaan sih tujuannya kita mengikuti penyegaran calon pengajar praktik ini. Nah, yang jelas kita adalah untuk mempersiapkan ibu bapak pengajar praktik khususnya angkatan 1 sampai dengan angkatan 4 agar dapat menjalankan perannya sesuai dengan kurikulum program PGP versi redesain atau selama 6 bulan. Karena sebelumnya yang seperti Ibu Bapak tahu, untuk angkatan 1 sampai 4 kita program PGP itu menggunakan durasi waktu sekitar 9 bulan. Makanya kita ada penyegaran. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak secara khusus setelah mengikuti BIMTEK ini, Ibu Bapak pengajar praktik diharapkan mampu menerapkan teknik, strategi pada saat pendampingan individu dan lokakarya, serta mampu menilai calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak. Khususnya angkatan kelima dan angkatan selanjutnya, di mana kita menggunakan PGP versi redesain yang 6 bulan. Ini tujuan khususnya. Nah, Ibu Bapak, walaupun Ibu Bapak sudah dinyatakan lulus untuk sebagai pengajar praktik angkatan 1 sampai dengan 4, nah untuk ditugaskan di angkatan misalnya 8 dan seterusnya seperti yang disampaikan Bapak Kapokja tadi, Ibu Bapak harus direkomendasikan oleh tim fasil pemandu atau instruktur. Nah, kalau Ibu Bapak tidak direkomendasikan, tetap Ibu Bapak tidak bisa mendampingi calon pengajar praktik angkatan 8 dan seterusnya. Artinya, Ibu Bapak, bahwa dalam penyegaran ini, di awal kami sudah sampaikan, Ibu Bapak tetap hadir seutuhnya, artinya mengikuti penyegaran ini juga secara serius. Baik, nah Ibu Bapak, ini jadwal harian terkait penyegaran pengajar praktik. Nah, di hari pertama Kamis tanggal 2 Maret, kita dapatkan pengarahan terkait penyegaran dan program PGP. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapokja, waktunya pukul 8 sampai 9. Setelah itu kita akan mendengarkan penjelasan teknis dan sedang kita lakukan ini metodenya di kelas besar, artinya di Zoom webinar ini kita bareng-bareng. Waktunya adalah pukul 9 sampai dengan pukul 10, namun kita mungkin akan sedikit bergeser dari sisi waktu karena kita mulainya pun agak bergeser. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan terkait penjelasan LMS yang akan disampaikan oleh Pak Yogi, dan mungkin waktunya kita bisa mulai pukul 9 atau 9.30. Nanti disampaikan oleh MC setelah penjelasan teknis ini, waktunya jam berapa kita mulai dan selesainya pukul berapa. Nah, untuk hari kedua, Ibu Bapak, untuk hari kedua mulai besok, Jumat 3 Maret, nah kita akan
diberikan materi terkait penetapan tujuan, refleksi, dan umpan balik pembelajaran. Ini kita akan masuk di kelas kecil, di Zimit, Ibu Bapak, nanti kita akan dibersamai oleh instruktur. Nah, mohon diperhatikan bahwa aktivitas pembelajaran kita kan di LMS. Nah, di LMS walaupun kita hitungannya hari kedua, lihat di LMS-nya adalah aktivitasnya di hari kelima LMS. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi mohon diperhatikan Ibu Bapak, dan nanti mohon juga dilihat WA grupnya. Karena hari di mana kita mulai pembelajaran dengan hari di LMS agak berbeda. Misalnya sekali lagi untuk hari kedua, tetapi hari aktivitas di LMS itu di hari kelima. Nah, ini kita akan menggunakan Zimit mulainya pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30. Kemudian setelah itu kita akan istirahat sekitar 15 menit dan kita akan masuk ke modul 1.1 penyelarasan konsep. Nah, nanti kita akan di masing-masing kelas dari tadi ada kelas 20 dan seterusnya Ibu Bapak ya. Nah, kita aktivitasnya kembali di LMS. Namun mohon lihat ternyata di LMS itu aktivitasnya adanya di hari kedua. Nah, nanti ini terkait ini nanti akan lebih dijelaskan, lebih didetailkan, didemokan oleh Pak Yoki. Kita akan berada di Zimit, akan dibersamai oleh instruktur pukul 9.45 sampai pukul 11.45. Setelah itu istirahat, kemudian kita akan masuk ke alur Merdeka 1.1 terkait paradigma dan visi guru penggerak. Kita masih di kelas kecil, artinya di kelas masing-masing, dan kita akan berada di aktivitas hari kedua di LMS. Nah, kita akan menggunakan Zimit dan akan dibersamai bukan oleh instruktur, tapi akan dibersamai oleh fasilitator pemandu. Waktunya itu pukul 13 sampai pukul 14. Nah, kemudian Ibu Bapak, kita akan masuk ke materi penetapan tujuan, refleksi, dan umpan balik pembelajaran. Di sini kita akan diminta untuk pengisian refleksi harian. Nah, di sini kita tidak dibersamai oleh instruktur maupun fasil pemandu, tapi kita akan belajar mandiri di LMS. Nah, aktivitasnya ada di mana di LMS? Adanya di hari kelima. Nah, hal-hal seperti ini Ibu Bapak mohon untuk sekali lagi dicermati. Kapan kita menggunakan LMS, di hari keberapa menggunakan LMS, walaupun misalnya menurut hitungan kita adanya di hari kedua. Ini contoh berikutnya Ibu Bapak, di hari ketiga, Sabtu pada tanggal 4 Maret 2023. Kita akan masuk pada paradigma dan visi guru penggerak penyelarasan konsep 1.2. Kita akan berada di kelas kecil. Nah, berada di kelas kecil, aktivitas di LMS-nya di hari keberapa? Justru di hari kedua, Ibu Bapak. Kita akan masuk di Zimit, kita akan dibersamai instruktur dan mulai lagi pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30. Nah, waktu di sini Ibu Bapak kita menggunakan waktu Indonesia Barat. Oleh sebab itu untuk teman-teman Ibu Bapak dari WITA dan WIT kita diharapkan untuk menyesuaikan. Selanjutnya pada pukul 9.45 sampai 11.45 kita akan masuk ke penyelarasan konsep 1.3. Ini adanya di kelas kecil, dilihat di aktivitas LMS-nya di hari ketiga. Nah, ini agak beda-beda Ibu Bapak ya, sekali lagi untuk aktivitas di LMS-nya nanti kita akan berada di Zimit dibersamai dengan instruktur. Kemudian kita akan masuk ke alur Merdeka 1.2, kita akan berada di kelas kecil, kalau aktivitas di LMS itu di hari kedua, kita akan berada masuk ke dalam di Zimit, tautan Zimitnya juga ada nanti di LMS Ibu Bapak ya, tidak dijaprikan. Nah, kita akan dibersamai dengan fasilitator pemandu mulai pukul 13 sampai 14. Sedangkan untuk alur Merdeka 1.3 ini aktivitasnya ada di hari ketiga di LMS, kita akan berada di Zimit kembali dibersamai oleh fasil pemandu pukul 14.15 sampai 15.15. Kemudian kita akan belajar mandiri untuk pengisian refleksi harian. Ini adanya di LMS mulainya pukul 15
15 sampai dengan 15.45. Nah, untuk hari keempat kita akan penjelasan konsep di 1.4. Nah, ini aktivitasnya ada di hari ketiga LMS. Mohon diperhatikan sekali lagi Ibu Bapak. Kemudian kita akan dibersamai instruktur pada pukul 7.30 sampai dengan 9.30. Nah, ini untuk kelas-kelas kecil kita akan menggunakan Zmeet ya Ibu Bapak ya, dan Zmeet-nya ini akan disematkan di LMS. Kemudian selanjutnya pukul 9.45 sampai 10.45 masih kita akan dikasih materi terkait Alur Merdeka 1.4. Kita akan berada di kelas kecil, Ibu Bapak aktivitasnya ada di LMS di hari ketiga. Kita akan dibersamai dengan fasilitator pemandu. Selanjutnya kita akan belajar paket modul 2 terkait CGP, yaitu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini aktivitasnya ada di hari keempat kalau di LMS. Kita akan dibersamai oleh fasil pemandu pukul 13 sampai 15. Kemudian kita akan mengisi refleksi harian. Nah, untuk refleksi hariannya silahkan di aktivitas di hari ke-7 di LMS. Nah, di LMS ya, di LMS-nya ada di hari ke-7 dan ini sifatnya mandiri, Ibu Bapak. Nah, untuk hari kelima, untuk aktivitas kita yang dibersamai oleh fasil pemandu ini hanya pukul 7 sampai pukul 9. Kita akan diberi materi terkait pembahasan paket modul 3, yakni pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, selanjutnya setelah pukul 9 kita akan belajar mandiri dari mulai bedah buku sampai dengan pengisian refleksi harian. Nah, jadwal-jadwal ini sekali lagi Ibu Bapak mohon dicermati. Nah, apabila Ibu Bapak misalnya ada keraguan-keraguan atau ada pertanyaan, silahkan komunikasikan di WA grupnya masing-masing. Karena ini aktivitas di LMS-nya itu untuk hari-harinya berbeda-beda Ibu Bapak ya. Tidak perlu sungkan mungkin untuk bertanya baik ke fasil pemandu maupun ke instruktur di WA Group. Ini untuk hari ke-6, Ibu Bapak. Di hari ke-6, pukul 9 sampai 11 kita akan belajar mandiri, baru kita akan sinkronus pada pukul 13 sampai pukul 14 dibersamai oleh instruktur, ini terkait teknik fasilitasi dalam pendampingan. Nah, sesi sinkronusnya dari mulai pukul 13 sampai 16. Nah, aktivitasnya di LMS sekali lagi mohon diperhatikan di hari keberapanya. Kemudian di hari ke-7, nah di hari ke-7 kita akan full nih belajar mandiri di LMS. Di hari ke-8 kita akan ada sinkronus. Nah, ini tidak menggunakan Gmeet tapi menggunakan Zoom. Nah, teman-teman admin udah menyiapkan nanti Zoom-nya, Ibu Bapak nanti dilihat juga aktivitasnya di LMS. Kemudian di hari ke-9 juga kita masih terkait coaching. Kita mulainya pukul 7, jamnya pun perlu diperhatikan Ibu Bapak ya. Kita kapan dibersamai dengan instruktur, kapan mandiri, mohon dilihat sekali lagi, dilihat jadwalnya, termasuk waktu dan aktivitas di LMS-nya, aktivitas di hari keberapa. Kemudian di hari ke-11, ke hari ke-10, nah di hari ke-10 kita akan full dibersamai oleh fasilitator pemandu dari pagi sampai sore. Mulai dari bedah buku, pegangan lokakarya, dan pendampingan individu calon guru penggerak, sampai dengan presentasi buku pegangan lokakarya 1 dan LMS calon guru penggerak. Itu di hari ke-10, Ibu Bapak. Kemudian untuk hari ke-11, di hari ke-11, kita akan ada presentasi pegangan pendampingan 2 plus LMS individu calon guru penggerak, ini di masing-masing
kelas Ibu Bapak nanti akan dibersamai oleh Fasil pemandu. Ini mulainya pukul 7.00 Ibu Bapak, dan di akhir di hari ke-11 kita akan ada tes akhir. Tes akhir waktunya sama dengan tes awal, yakni 1 jam. Untuk durasinya, adapun rentangan waktunya bisa dimulai pukul 15 sampai pukul 23.59. Nah, nanti di hari ke-12, Ibu Bapak, di hari ke-12 kita akan dipertemukan dengan teman-teman dari UPT, yakni terkait sistem koordinasi pengajar praktik. Nanti Ibu Bapak akan tahu akan ditugaskan di mana, hak Ibu Bapak seperti apa, kewajiban Ibu Bapak seperti apa. Nah, nanti kita akan ada diskusi atau pleno bersama teman-teman dari UPT. Demikian dari hari pertama sampai hari ke-12. Sekali lagi Ibu Bapak mohon untuk dicermati jadwalnya, termasuk aktivitas-aktivitas di LMS dan jam-jamnya. Nah, ini tata tertib Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak diharapkan masuk atau login baik ke Zoom Meeting maupun ke Gmeet pada saat sinkronus itu 10 menit sebelum acara dimulai. Kemudian Ibu Bapak tidak diperkenankan keluar masuk room meeting selama pembelajaran berlangsung, kecuali memang ada yang mendesak, silahkan sampaikan ke instruktur dan fasilitator pemandu. Kemudian Ibu Bapak wajib juga mengisi daftar hadir. Keaktifan dan kehadiran peserta menjadi faktor penilaian untuk rekomendasi. Tadi disampaikan juga oleh Pak Kapokja, Bapak Dr. Kasiman, bahwa di sini Ibu Bapak itu tetap dinilai. Nilainya adalah bentuknya direkomendasikan atau tidak direkomendasikan untuk menjadi pendamping atau teman belajar nanti pada saat pendidikan guru penggerak angkatan 8 dan seterusnya. Selanjutnya adalah satu peserta satu laptop, mohon tidak berbagi device dengan peserta lain. Di awal kami juga sudah menyampaikan mohon hadir seutuhnya, jadi tidak berbagi waktu dengan kegiatan lain atau diklat lain. Jadi mohon fokus di sini karena ada penilaian untuk rekomendasi sekali lagi. Kemudian saat sinkronus, Ibu Bapak diwajibkan on kamera, jika off kamera sampaikan alasannya ke instruktur atau fasil pemandu. Kemudian Ibu Bapak kalau ada tugas-tugas mohon diselesaikan tepat waktu, jangan sampai melebihi waktu di hari ke-12. Dan yang terakhir adalah mohon Ibu Bapak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penyegaran ini. Demikian Ibu Bapak untuk orientasi penyegaran. Paket 1, 11, 12, 13, 14. Kenapa kok paket 1? Karena kalau teman-teman yang PP angkatan 1, 2, 3, 4, ya PP 1, 2, 3, 4, itu modul itu kalau di istilah di kami itu take down. Ya, modulnya itu di take down. Jadi semua aktivitas belajar di modul itu di take down, diturunkan, diganti sama yang baru. Makanya kenapa teman-teman PP itu wajib disegarkan. Ya, wajib disegarkan. Kemudian untuk angkatan ke 1, 2, 3, 4 saat menjadi PP itu teman-teman mendapatkan 6 modul pendampingan pengajar praktik. 6 modul pengajar praktik. Tapi kalau yang sekarang itu teman-teman mendapatkan 5 modul pengajar praktik. Ya, aktivitas lokakaryanya yang tadinya 9 bulan, aktivitas pendampingan individunya yang tadinya 9 bulan jadi 6 bulan. Ini slight difference, sangat berubah. Jadi nanti teman-teman akan banyak berselancar dengan teman-teman secara kolaboratif kaitannya dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Ya, kenapa kok teman-teman diminta untuk penyegaran? Kemudian mengingatkan kembali bahwa teman-teman ada fasilitator, ada pendamping atau pengajar praktik. Nah, di antara kedua aktor itu ada satu lagi sebetulnya instruktur ya. Instruktur, kalau instruktur kan cuma di elaborasi pemahaman. Nah, fasilitator itu fokus hanya di modul. Pengajar praktik itu fokus hanya di pendampingan individu dan lokakarya. Tetapi saat aktivitas pendampingan fasilitator kaitannya dengan
ruang kolaborasi sesi 1 dan sesi 2, maka pengajar praktik untuk angkatan, kalau nggak salah mulai dari angkatan keempat, yaitu sudah diwajibkan ikut serta dalam sesi ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2, dan elaborasi pemahaman. Bareng-bareng bersama para fasilitator. Ya. Kemudian, teman-teman pendamping atau pengajar praktik saat bertugas itu nanti akan sama dengan yang 9 bulan. Ini maaf ya salah. Ini 6 harusnya. 6. Nah, sama dengan yang 9 bulan. Jadi teman-teman itu hanya berfokus pada pendampingan individu dan lokakarya. Saat teman-teman berfokus pada pendampingan individu dan lokakarya, mohon teman-teman mengingat kembali dan beradaptasi dengan aktivitas pembelajaran di 6 bulan. Karena ini berbeda. Ya, berbeda. Yang tadinya lokakarya itu ada 9, sekarang lokakaryanya ada 7, yang tadinya pendampingan individu ada 9, sekarang pendampingan individu ada 6. Ya, ada yang hilang, ada yang dimanfaatkan, ada yang digabungkan dan segala macam, ada yang disebar, itu segala macam itu nanti akan dipelajari semua. Ya, jadi nanti teman-teman tolong diperhatikan pengajar praktik itu fokusnya di pendampingan individu dan lokakarya. Tetapi di modul itu wajib ikut serta. Kenapa wajib ikut serta? Karena teman-teman pengajar praktik saat mendampingi proses pendalaman materi, proses pendampingan individu, proses lokakarya, itu semuanya harus ada substansi yang dipahami oleh pengajar praktik. Kenapa? Pengajar praktik wajib ada di sesi ruang kolaborasi, sesi 1, sesi 2, dan elaborasi pemahaman. Gitu ya. Nah, yang sekarang akan dipelajari itu adalah modul paket 1 dulu. Seperti Ibu Bapak tahu, kita punya 10 modul di paket 1, 2, dan 3. Di paket 1, 2, dan 3 ini, paket 1 yang akan dipelajari secara detail. Ya, secara detail, di mana akan full dipelajari, akan diselaraskan konsepnya, apalagi modul ini berubah, Ibu Bapak. Modul ini berubah, bahkan alur di dalamnya pun berubah, terutama teman-teman yang dari PP angkatan 1, 2, 3, 4 itu berubah. Ya, modul budaya positif itu berubah, visi, yaitu visi yang tadinya visi mengembangkan visi yang tadinya visi ke sekolah, sekarang fokusnya ke guru penggerak, ya. Jadi tidak lagi membahas visi sekolah seperti apa, ya, terlalu besar, terlalu berat untuk seorang guru penggerak bisa merubah visi sekolah, yang dimana visi sekolah itu adalah hasil rembukan dari ekosistem sekolah, komunitas sekolah dengan dibantu oleh dinas pendidikan melalui pengawas, komite. Nah, itu dirubah dengan visi guru penggerak. Nah, itu agak berat, sehingga yang sekarang itu lebih pada visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu yang nanti akan menjadi agen perubahan di satuan pendidikan. Itu ya. Nah, di paket modul, nah ini yang kita pelajari nanti ya, sama sepertinya ya, nah, judul-judulnya. Kemudian yang sangat berubah itu di paket 2. Paket 2 itu yang tadinya cuma coaching saja, sekarang coaching untuk supervisi akademik. Ya, coaching untuk supervisi akademik, di mana yang kemarin di modul 22 itu menjadi aksi nyata, sekarang modul 22 itu tidak menjadi aksi nyata, yang menjadi aksi nyata adalah coaching. Di mana nanti coaching itu tidak dinilai oleh para fasilitator, tapi dinilainya oleh para pengajar praktik. Mengapa pengajar praktik perlu tahu dan perlu paham kaitannya dengan pendampingan individu yang 6 ini. Ya, ada 6 pendampingan individu. Nah, untuk modul pengajar praktik yang tadinya ada 6, ya tadinya ada 6, ini dimanfaatkan, ya. Jadi satu modul pendampingan, ya. Satu modul pendampingan itu dimanfaatkan disebar ke 3 modul. Jadi modul kepemimpinan merdekakan, kepemimpinan, dan teknik fasilitasi. Nah, 5 modul ini yang nanti akan disegarkan kembali oleh teman-teman instruktur kepada teman-teman
PP yang telah bertugas di angkatan sebelumnya. Ya, pasti ini bertugasnya antara 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kemungkinannya hanya ada itu. Karena angkatan 6 dan 7 ini belum selesai. Ya, angkatan 7 itu baru masuk modul 2.2, angkatan 6 baru masuk modul 3.2, sehingga belum selesai, dan PP-nya itu tidak bisa diganggu-gugat dulu, masih dalam bertugas. Jadi yang PP yang akan coba disegarkan 1, 2, 3, 4 sebagai mayoritas, dan angkatan 5. Ya. Nah, arsitektur belajarnya, kalau teman-teman yang dari angkatan 1, 2, 3, 4 itu alurnya berbeda. Kalau kemarin itu ada alur merdeka, R-nya itu ada 2. Ya, R-nya itu dua, refleksi terbimbing. Nah, refleksi terbimbing ini, lebur masuk ke koneksi antar materi. Koneksi antar materi di mana mereka nanti akan mengkoneksikan materi-materi yang telah dipelajari, yang akan dipelajari, atau materi-materi lintas modul atau lintas bidang, yaitu koneksi antar materi. Jadi merefleksikan semua yang ada di situ. Nah, itu perbedaan antara paket modul yang di angkatan 1, 2, 3, 4 dengan angkatan 5 dan seterusnya. Ya, kalau teman-teman yang sudah di angkatan 5, maka ini tinggal mengingat kembali, karena memang masih sama. Tapi untuk teman-teman di angkatan 1, 2, 3, 4, itu wajib mengikuti atau mengadopsi atau mengadaptasi perubahan yang ada. Ya, mengadaptasi perubahan yang ada. Kalau pendekatannya masih sama, ya pendekatan pembelajarannya masih sama, pedagoginya masih sama, kita masih menggunakan social productivism dengan learning community. Kenapa kita menggunakan itu? Karena kita mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan ini menggunakan lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang seperti apa? Lingkungan sosial yang terbentuk dalam bentuk komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini sebetulnya mulai berkembang ya. Kalau dulu kan kita kenal komunitas belajar, komunitas praktisi guru penggerak ini sekarang menjadi diadopsi oleh berbagai program. Ya, sebagai contoh misalnya komunitas belajar di IKM, komunitas belajar di di IKM, terus di sekolah penggerak. Nah, itu juga kan komunitas belajar. Ya. Nah, arsitekturnya saya mengingatkan kembali, kalau teman-teman yang namanya pengajar praktik itu tidak akan pernah bertemu ya gini. Fasilitator itu tidak akan pernah bertemu dengan para pengajar praktik dan guru penggeraknya secara tatap muka. Kalaupun mereka bertemu adalah dalam konteks di mana mereka dalam misi monitoring dan evaluasi. Tetapi monitoring dan evaluasi juga ini diperhatikan karena pada saat monitoring dan evaluasi, para fasilitator tidak diperkenankan hadir atau datang ke daerah di mana kelasnya berada. Contoh misalnya, saya adalah kelas calon guru penggerak saya itu ada di misalnya di Samarinda, ya di Samarinda. Kemudian saya datang ke Samarinda. Nah, kalau saya datang ke Samarinda, posisi saya itu bukan sebagai fasilitator, tapi sebagai petugas monitoring dan evaluasi yang nantinya akan memonitoring aktivitas atau kegiatan pendampingan saat lokakarya dan pendampingan individu. Ya, itu nggak ada. Kita datang sebagai fasilitator itu nggak ada. Ya, tetapi pengajar praktik itu aktivitasnya secara default, secara standarnya itu adalah tatap muka bersama para calon guru penggeraknya. Ingat, pendampingan di dalam pengajar praktik itu hanya ada 2, pendampingan individu dan pendampingan saat lokakarya. Nah, pendampingan individu itu individu, bukan pendampingan kelompok. Ya. Dan pendampingan individu dilakukan di sekolah atau satuan pendidikan di mana calon guru penggerak itu berada. Nggak boleh calon guru penggeraknya ditarik ke sekolahnya PP. Nggak boleh calon guru penggerak itu ditarik ke satu sekolah
ya di mana nanti CGP-nya berkumpul, nanti pengajar praktiknya datang ke situ, tidak diperkenankan, ya. Kenapa? Karena nanti teman-teman itu saat pendampingan individu, ya seperti yang lalu, teman-teman itu berkewajiban atau memiliki kewajiban untuk mendampingi selama 4 jam pelajaran yang nantinya akan secara administratif dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Dan lokakarya itu dilakukan secara defaultnya adalah tatap muka, kemudian akan secara tim teaching melakukan pendampingan itu selama 8 jam pelajaran. Ya, 8 jam pelajaran. Tidak ada PP yang diam saat lokakarya, sementara teman-temannya melakukan fasilitasi secara maksimal. Jadi PP harus berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mendampingi saat lokakarya, dan itu secara defaultnya adalah tatap muka dan 8 jam pelajaran tim teaching. Ya, itu ya. Jadi ini mengingatkan kembali. Jadi teman-teman itu akan melakukan pendampingan seperti itu. Kemudian arsitektur topologi dari sistemnya sendiri, ya semua fasilitator, instruktur, pengajar praktik itu nanti akan mengakses satu sistem yang sama, ya satu sistem yang sama. Kemudian implementasinya nanti teman-teman akan ada bertemu secara pleno seperti ini, ya pleno seperti ini menggunakan Zoom biasanya. Kemudian kalau kelas itu nanti bergabungnya di dalam Jimit kelasnya masing-masing. Ya, Jimit kelasnya masing-masing. Nah, persiapannya sudah kami siapkan semua, server pengembangan sudah disiapkan, server produksi sudah disiapkan, web meetingnya sudah disiapkan. Ini untuk angkatan 8 itu 44 kelas angkatan 1, gelombang 1, gelombang 2 44, gelombang 3 itu 32 kalau nggak salah ya. Kemudian status enrollment-nya itu nanti teman-teman pengajar praktik, ya pengajar praktik ini akan diberikan 2 role sekaligus, role sebagai non-editing teacher dan role sebagai student. Tetapi teman-teman secara defaultnya adalah non-editing teacher. Ya, jadi nanti role ibu bapak itu non-editing teacher secara defaultnya. Tetapi nanti secara realnya teman-teman tuh punya 2 role, non-editing teacher dan student. Ya. Nah, untuk login, ini saya akan cobakan langsung ya. Saya untuk cobakan langsung. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya coba langsung ya. Login. Nah, teman-teman tinggal masuk nih ke GTK Belajar Kemdikbud Go ID. Nah, masuk ke GTK Belajar Kemdikbud Go ID, nanti akan cari bagian guru penggerak. Nah, cari guru penggerak, mana guru penggerak? Nah, ini guru penggerak. Nah, ya, klik masuk. Nah, pada saat masuk, dia diminta untuk masukin user ID passwordnya. Ya, masukin user ID passwordnya, maka setelah itu diklik masuk. Ya, masuk. Nah, akan masuk seperti ini kan? Ya, akan masuk seperti ini. Jadi nanti akan masuk seperti ini ya. Masuk seperti ini, nanti teman-teman tinggal masuk ke bagian di bawah. Sebentar. Ini saya ganti dulu ke ya, ganti dulu role-nya fasilitator ya. Karena kan ibu bapak sebagai fasilitator. Kalau teman-teman role-nya ganti dulu pengajar praktik ya, kalau saya kan fasilitator ya. Nah, nanti ada di sini nih ya. Nah, di sini ada diklat PPGP. Jadi nanti teman-teman masuk klik di sini. Klik di sini, klik. Nah, nanti teman-teman akan masuk bagian ini. Nah, pilih yang Kemdikbud karena teman-teman posisinya adalah posisi sedang melaksanakan aktivitas yang dihandle oleh direktorat. Pilih, klik pilih. Nah, akan keluar seperti ini. Berarti teman-teman sudah masuk di Kemendikbud. Nanti pilih di beranda di sini ya. Ini diklik, kemudian klik diklat tools.
Nah, nanti akan ada di bawah ya. Tarik ke bawah. Nah, di sini. Nah, di sini diklik ya. Nanti keluar tautan LMS. Ya, nanti keluar tautan LMS, ini diklik, nanti keluar LMS. Nah, udah seperti ini. Ya, sudah jadi. Jadi nanti teman-teman yang PP pasti sudah sangat familiar dengan LMS. Jadi saya tidak akan jelaskan secara detail maunya seperti apa, tetapi nanti hal-hal yang perlu diperhatikan yang nanti teman-teman harus lihat. Ya. Nah, itu. Jadi kita masuk ke ini Kemdikbud sudah ya. Kemudian ini masuk ke LMS-nya. Nah, di penyegaran ini nanti teman-teman itu akan ada tiga narasumber yang nanti akan membantu teman-teman dalam hal menyegarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengajar praktik. Jadi nanti ada modul guru penggerak yang kaitannya modul paket 1, 11, 12, 13, 14. Ini akan didampingi oleh 2 narasumber. Narasumber yang pertama itu instruktur modul guru penggerak dan fasilitator pemandu. Ya, didampingi oleh 2. Bedanya di mana? Yang instruktur ini akan melakukan penyelarasan konsep. Kemudian fasilitator pemandu itu akan memberikan pemahaman, mendampingi teman-teman, memfasilitasi teman-teman dalam pemahaman alur merdekanya. Ya, alur merdekanya di sistem pembelajarannya atau di platform belajarnya seperti apa. Kemudian nanti narasumber yang untuk di bagian lokakarya dan pendampingan individu itu adalah didampingi oleh teman-teman fasilitator pemandu. Ya, ada didampingi oleh fasilitator pemandu. Kemudian modul pengajar praktik nanti khusus didampingi oleh teman-teman instruktur modul pengajar praktik. Jadi nanti teman-teman akan ada di sana, ya. Jadi ada 3 narasumber nih, instruktur modul guru penggerak, instruktur modul pengajar praktik, dan fasilitator pemandu. Ada 3 orang, ada tiga sumber ya, 3 sumber instruktur ya yang memiliki perannya masing-masing, ya memiliki perannya masing-masing. Kemudian, alur penyegaran. Nah, alur penyegaran itu nanti teman-teman akan hari ini itu pembukaan, kebijakan, penyelarasan konsep nanti akan dilakukan oleh teman-teman instruktur. Ya, nanti akan ada pembekalan modul pengajar praktik oleh para instruktur. Ya, pokoknya ini, bayangkan ini. Jadi kalau yang berhubungan dengan modul guru penggerak itu nanti akan didampingi oleh para instruktur guru penggerak dan fasilitator pemandu. Nanti pembagiannya, instruktur guru penggerak fokus pada penyelarasan konsep, fasilitator pemandu fokus pada alur merdeka. Nah, fasilitator pemandu juga nanti akan mendampingi Ibu Bapak kaitannya dengan pemahaman lokakarya dan pendampingan individu. Ya. Nah, nanti instruktur modul PP itu fokus pada modul pengajar praktik. Ya, tuh. Kemudian lembar aktivitasnya masih menggunakan lembar aktivitas 1, 2, dan 3, loka dan PI. Ini sama ya. Kemudian pembekalannya, LMS-nya. Saya akan mencoba memperlihatkan LMS-nya. Nah, ini LMS-nya. Jadi nanti teman-teman untuk yang kelas penyegaran maupun kelas pembekalan, itu LMS-nya sama. Jadi yang harus teman-teman perhatikan, LMS-nya adalah nanti teman-teman itu berfokus pada aktivitas pembelajaran ini. Ya, nih, aktivitas pembelajaran calon pengajar praktik. Tetapi untuk bisa masuk mengakses aktivitas pembelajaran calon pengajar praktik, teman-teman harus merubah role-nya dulu. Nah, kalau ini kita klik, ya. Kalau ini kita klik, nah, teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada tulisannya. You are not student. Ya, you are
student. Jadi yang bisa masuk ke sini ya, yang bisa masuk ke sini harus student. Ya, harus student. Maka teman-teman di sini harus merubah role-nya dulu. Caranya gimana? Caranya di sini di ujung kanan atas ya. Di ujung kanan atas di sini yang ada tulisan nama saya. Nah, tapi jangan nanti ini bukan nama saya ya nanti ya, nama teman-teman semua. Ini diklik ya. Nah, ini diklik. Nah, di sini ada switch role. Klik ini. Klik ini. Nah, nih saya jelasin dulu sini. Nama Yoki Aryana itu role-nya adalah teacher. Berbeda dengan ibu bapak. Jadi role saya itu teacher. Maka pada saat di switch role, maka yang akan keluar adalah role di bawahnya. Di bawahnya maksudnya adalah role di bawahnya itu level di bawahnya. Berarti di bawahnya itu ada non-educating teacher, student, dan guest. Tapi nanti kalau teman-teman itu, karena default saya teacher ya, default saya teacher. Begitu saya buka switch role, maka di bawah saya itu ada non-editing teacher, student, dan guest. Tapi kalau nanti teman-teman melakukan switch role, yang ada adalah cuma student dan guest saja. Kenapa? Karena teman-teman sudah otomatis non-editing teacher. Otomatis non-editing teacher. Jadi jangan nyari-nyari lagi. Role non-editing teacher saya mana? Karena udah otomatis nempel. Nah, kayak saya nih, role saya itu teacher. Maka secara default saya itu teacher, bukan non-editing teacher. Jadi saya nggak usah nyari lagi teacher karena saya memang udah teacher. Gitu. Nah, role di bawahnya ada ini. Ya, tinggal ganti, klik studentnya, ini udah otomatis role-nya ganti student. Ya, begitu ini diklik ya, ini diklik. Nah, aktivitas ini udah hilang nih. Ya, sudah hilang tadi keterangan bahwa Anda harus studentnya udah hilang. Ya. Tuh. Kemudian di aktivitas-aktivitas belajar ini nanti teman-teman dilihat. Jadi di aktivitas belajarnya sebentar. Nah, di hari pertama ya, di hari pertama itu nanti teman-teman ada pleno ya, fitur LMS-nya di hari pertama ya, penjelasan teknis itu pembelajaran hari pertama, penjelasan LMS tes awal itu pembelajaran hari pertama. Maksudnya hari pertama itu nanti teman-teman ada di sini, pembelajaran hari pertama di sini. Nah, di sini. Ya, di sini. Kalau ini yang kelas saya ya, yang kelas saya yang pembekalan yang sekarang ya. Jadi nanti kalau teman-teman ya tanggal sekarang. Kemudian nanti masuk ke hari kedua. Nah, hari kedua. Di hari kedua itu nanti teman-teman masuk ke penetapan tujuan refleksi, sinkronisasi, nanti teman-teman akan diarahkan oleh teman-teman instruktur, teman-teman fasilitator pemandu, itu diarahkan langsung lompat ke pembelajaran hari kelima. Jadi nanti teman-teman itu, karena teman-teman penyegaran, ada beberapa hal yang dilewat. Jadi teman-teman langsung lompat ke sini. Nah, pertanyaannya, Pak, ini dikunci tidak? Tidak ada dikunci. Jadi teman-teman itu terbuka semua, aktivitas belajarnya terbuka semua. Jadi nanti teman-teman lihat jadwalnya, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti aktivitas-aktivitas lompatan ke sini. Ya, nih aktivitas hari kelima dan seterusnya. Ya, kemudian nanti ada fitur, ya, penjelasan fiturnya, kemudian dan seterusnya. Ya, pembahasan kedua. Ya, gitu ya. Jadi nanti akan ada seperti itu. Jadi nanti jangan aneh kalau teman-teman diminta untuk lompat atas, lompat bawah, lompat atas, lompat bawah. Kenapa? Karena teman-teman adalah penyegaran. Karena banyak penyegaran harusnya tinggal bagian-bagian tertentu saja yang disegarkan, gitu kan? Penyegaran itu adalah bagian-bagian tertentu saja yang disegarkan. Tidak semuanya. Karena semuanya kan sudah dapat semua sebetulnya, hanya betul dipoles sedikit-sedikit untuk disegarkan. Ya, tidak perlu semuanya. Makanya aktivitasnya yaitu teman-teman itu nanti modul 5 ya, kemudian penyelarasan konsep gitu ya, kemudian fitur LMS-nya. Nah, itu teman-teman nanti akan didampingin seperti itu. Jadi lompat nih. Jadi enggak ada beberapa yang dilewat. Ada beberapa yang dilewat, enggak semuanya karena teman-teman sudah
SIM-nya itu udah SIM pengajar praktik, bukan calon lagi, tapi sudah pengajar praktik. Ya, ini aktivitasnya. Jadi nanti teman-teman silakan melihat aktivitas-aktivitas pembelajaran yang ada di sini dan dilihat disesuaikan dengan jadwalnya. Itu ini saya lewat ya. Kemudian ini yang perlu diingat lagi ya, tolong perhatikan enrollment statusnya. Jadi untuk belajar masuk ke sini ya, belajar masuk ke sini itu harus student ya. Untuk mengembalikan kembali nih, lihat nih. Nih, saya men-switch role sebagai student sekarang. Nah, saya kembalikan lagi ke model awal, ke role awal saya. Saya klik di sini, ya, turun ke bawah, return to my normal role, atau kembalikan ke role saya yang normal. Klik di sini, maka ini akan hilang. Nah, studentnya akan hilang, ya, gitu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi role itu penting ya. Jadi untuk ini ibu bapak nggak bisa belajar ya, dibaca ininya. Jadi kalau ibu bapak sedang menjadi non editing teacher masuk ke sini, kok nggak bisa ya, ganti dulu menjadi student ya. Kemudian nah ini ya switch role-nya. Kemudian penilaian pembelajaran. Nah, di angkatan ke 1, 2, 3, 4, porsi penilaian, aktivitas penilaian berubah. Ya, berubah. Jadi masif ya, berubahnya banyak ya, berubahnya banyak. Nah, kalau di penilaian fasilitator ada penilaian seperti ini, dan ini tidak boleh diganggu oleh pengajar praktik. Jadi teman-teman pengajar praktik menilainya bagian pengajar praktik. Fasilitator juga akan menilai bagian fasilitator. Nah, kalau pengajar fasilitator itu nanti akan menilai kaitannya dengan alur merdeka. Merdeka. Jadi tidak ada lagi R-nya 2. Jadi nanti fasilitator itu akan menilai kaitannya dengan sini. Tolong dilihat nih bobot penilaiannya. Kalau kemarin selama 9 bulan, angkatan 1, 2, 3, 4, itu bobot penilaian fasilitator itu cuma 35%. 35% dengan tugas yang sangat banyak. Ya, yang diperiksanya sangat banyak, tugas-tugasnya sangat banyak. 35%. Sedangkan pengajar praktik itu bobot penilaiannya adalah 65% untuk angkatan 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, ini berubah. Untuk angkatan yang sekarang, mulai dari angkatan kelima, itu diredesain. Redesain bahwa fasilitator melakukan penilaian dengan bobot 50%. Pengajar praktik juga 50%. Posisinya ada di mana pengajar praktik melakukan penilaian? Ada di sini. Ya. Nah, kalau kemarin itu tidak ada keterampilan coaching. Ya, yang ada sekarang itu ada keterampilan coaching. Ya, keterampilan coaching dan nilainya paling besar. Ya, paling besar 25%. Nah, aktivitas-aktivitas penilaian ini nanti akan didampingi oleh para fasilitator pemandu. Di mana sih posisi penilaiannya, ada apa, bagaimana sih teman-teman teman-teman pengajar praktik melakukan penilaian ya di sini. Nah, ini semua itu aktivitasnya ada di bulan ke-1 sampai bulan ke-6. Jadi lokakarya dulu kan ada lokakarya 0, lokakarya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 10 ya lokakarya ya. Nah, kalau sekarang lokakarya itu cuma ada 8. Mulai dari lokakarya orientasi, lokakarya 1 sampai lokakarya 7. Ya, penilaiannya, keaktifannya dari lokakarya orientasi sampai lokakarya 7 dan ada rencana pengembangan. Nah, ini penilaiannya ada di situ. Sedangkan di pendampingan individu itu ada 6 pendampingan individu, mulai dari pendampingan individu 1 sampai 6. Ada penilaian umpan baliknya ada ya, di PI 2 dan di PI 6, kemudian ada di PI 3 mulai dari refleksi, dengan PI 6, kemudian observasi, di PI 4 kaitannya pembelajaran berdiferensiasi, nah di PI 5 itu coaching, rombak total, PI itu rombak total, lokakarya juga rombak ya. Nah, ini porsinya sekarang 50% penilaian ini. Kalau kemarin teman-teman itu penilaian itu 65%. Ya berbeda, makanya kenapa teman-teman nanti di di jadwal ini
Itu sangat ketat di bagian-bagian ini. Kenapa? Karena ini tugas teman-teman di lapangan yang sangat berubah. Yang sangat berubah. Nah, ini loh alokasi waktu dan jam pelajarannya. Tolong Ibu Bapak tolong diperhatikan bahwa teman-teman itu melakukan aktivitas pendampingan individu dan lokakarya ada jam pelajarannya. Ya, sama seperti yang kemarin. Ya, masih sama di 4 jam pelajaran pendampingan individu per individu. Kalau punya 5 ya berarti dikali 5. Kalau lokakarya itu 8 jam, itu tim teaching. Nah, ini pembelajarannya ya, ini lebih detailnya lagi ya. Kemudian ini penilaian CGP. Jadi teman-teman itu fokusnya ada di pengajar praktik nih. Ada di lokakarya. Kemudian lihat lagi di sini. Nah, ada di sini ya, pendampingan individu, lokakarya 1, pendampingan individu. Nanti di sini ada lokakarya 2, pendampingan individu 3, lokakarya 3. Kemudian di sini ada pendampingan individu lokakarya 4, pendampingan individu 4, 5, lokakarya 5, kemudian pendampingan individu 6, lokakarya 6 dan 7. Posisinya begini. Jadi teman-teman nanti akan ada seperti ini, ya. Nah, ini kelulusan yang agak sedikit berbeda dengan angkatan 1, 2, 3, 4. Nah, mulai dari angkatan kelima, itu kelulusan pertama kali yang dilihat adalah kehadiran. Ya, ada yang pertama kali dilihat adalah kehadiran. Kehadiran peserta itu ada 38 kali yang dicatat oleh sistem. 38 kali itu di bagian apa? Di bagian ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu ada sesi 1, sesi 2 ya. Ada 2 ya. Modul nih, saya bicara modul dulu. Ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2, ada 2 nih. Kemudian elaborasi pemahaman 1. Ada 3 kan? 3 dikali 10 modul. 3 dikali 10 modul itu 30 pertemuan. Kemudian ya, yang 8-nya apa? Yang 8-nya itu adalah lokakarya orientasi 1, lokakarya 1 sampai 7, 8. Ya, jadi loka orientasi sampai loka 7. Itu ada 8 kali pertemuan lokakarya dan itu ada 38 pertemuan. Nah, di 38 kali pertemuan ini, teman-teman CGP kita itu pertama kali dicek saat kelulusan itu adalah pertemuannya. Kalau dia 34 minimal, 34, maka dia dinyatakan lulus. Jadi 34, 35, 36, 37, 38, dia dinyatakan lulus. Ya, walaupun nilainya misalnya 70,5, ya, 71, ya yang dekat-dekat jurang gitu ya, udah ketoel dikit jauh gitu ya. Nah, itu dinyatakan lulus. Ya, dinyatakan lulus. Tetapi kalau dia misalnya kehadirannya itu 32, ya, kehadirannya itu 32 kali. Kemudian saat dilihat nilainya 98. Secara otomatis dia tidak diluluskan karena kehadirannya kurang dari masa dari kuotanya. Tapi tolong diperhatikan teman-teman PP saat melakukan pendampingan di lokakarya tidak boleh yang tidak hadir dihadirkan. Akan di cross check oleh teman-teman admin. Contoh begini. Saya PP nih. Nah, saya PP atau misalnya PP-nya saya CGP ya, saya CGP, Yogi Arena CGP. Nah, PP-nya itu misalnya Bu Evita. Bu Evita PP-nya, saya CGP-nya, gitu ya. Saya Yogi Ariana CGP-nya. Kemudian saya di lokakarya itu tidak hadir, tapi sama Bu Evita dihadirkan, ya, dihadir. Kemudian 2 kali hadir, 3 kali dihadirkan, tapi saya itu tidak pernah hadir di lokakarya. Nah, itu nanti teman-teman admin, itu nanti akan meng-cross check di bagian absensi. Kalau absensi kan bisa ditandatangankan ya. Tapi kalau di bagian keuangan itu tidak bisa diwakilkan. Jadi nanti itu akan di-cross check. Ternyata Yogi tidak hadir. Maka nanti di sistem akan tidak hadirkan oleh si admin dengan koordinasi dengan teman-teman PP. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, si Yogi ini itu sakit.
ya, sakit. Kemudian dia harus izin karena tidak bisa hadir lokakarya. Nah, teman-teman PP itu tidak dalam tidak dalam posisi untuk menghadirkan karena kasihan dia hadir, dia sakit. Surat sakitnya sampaikan, kemudian di sistem itu tidak hadirkan dengan alasan sakit, surat terlampir dan disampaikan ke Satker. Ya. Kemudian ada lagi misalnya Yoki ini lagi umroh Pak, lagi umroh, kasihan lagi umroh, dihadirkan sama P, tidak boleh, itu tetap tidak hadirkan. Catatannya ada dan keterangan bahwa yang bersangkutan bahwa saya itu umroh ada. Ya, jadi nanti teman-teman saat melakukan ini ya, ini di sini kan, nah di Lokakarya, nah di Lokakarya ini, nih misalnya Lokakarya 2. Di Lokakarya 2 itu kan ada daftar hadir ya nanti di sini ya. Nah ini daftar hadir. Ya. Nah di daftar hadir ini saat teman-teman lihat di sini, nah ini tuh cuma ada seperti ini. Jadi hadir, hadir terlambat atau tidak hadir. Nah ini catatannya ketik di sini. Tidak hadir misalnya ya. Tidak hadir karena sakit dan dibuktikan dengan surat dokter. Catat seperti ini ya. Nah, ini. Jadi nanti pada saat pleno ya si Pak Andres ini dia kurang ya. Kurang kehadirannya. Kemudian dilihat oh ini ada catatannya ternyata. Catatannya kenapa? Oh, dia sakit. Nah, dia sakit. Satu hari itu dia dua kali pertemuan itu dia sakit. Surat keterangan dokternya jelas ada sah gitu ya. Kemudian nanti tim dari Satker akan memutuskan seperti apa. Itu wewenangnya di Satker. Ya wewenangnya. Oh ini karena dia sakit, suratnya jelas, kemudian dinasnya juga sudah memohon izinkan ke Satker, maka oh ya ini dianggap hadir. Dan tugas-tugasnya dikumpulkan semua ada lengkap. Oh dia hadir. Misalnya seperti itu. Dan itu boleh. Makanya jangan lupa di sini ditulis. Karena ini yang harus hati-hati ya. Ya, hati-hati. Kemudian nilai hadir itu nilai akhirnya itu paling rendah 70 ya. 70,01 baru dinyatakan cukup. Nah, nih 50% dari fasilitator, 50% dari pengajar praktik ya. Nih. Jadi lebih besar dari 70, lebih besar dari 70 berarti 70,01 itu udah dinyatakan lulus dengan predikat cukup. Ya. Kalau 70,00 itu baru belum cukup. Nah ini nih masih di sini posisinya. Ya. Nah ini simulasinya ini sudah ya. Ini fiturnya, fasilitasinya nanti teman-teman ingat ya, Lokakarya, ya mengisi monitoring, penilaian, umpan balik, ya, Satker Pembina Koordinasi ya, Satker Pembina teman-teman itu nanti bukan lagi P4TK untuk angkatan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3 ya, terutama yang 1, 2, 3 itu bukan lagi P4TK ya, tetapi BGP atau BBGP. Ya BGP atau BBGP. Jadi teman-teman yang kemarin PP di angkatan 1, 2, 3 ya, itu tidak lagi didampingi oleh P4TK tetapi didampingi oleh BGP atau BBGP. Ya di tingkat provinsi ya. Kalau kemarin P4TK, contoh nih saya nih P4TK IPA, itu semua Kalimantan itu dipegang oleh P4TK IPA. Ya, di dalam P4TK IPA itu tidak tahu kondisi lapangan seperti apa. Ya, jadi apa yang dilaporkan itu nanti yang akan dicatat oleh P4TK. Tetapi nanti untuk mulai dari angkatan ke-4 ya, pertengahan angkatan ke-4, ke-5 pertengahan sampai angkatan sekarang yang akan nanti angkatan 8 itu oleh BGP BBGP. Yang BGP BBGP itu adalah secara tusinya sudah di lingkup provinsinya masing-masing.
ya provinsinya, lebih kenal provinsinya seperti apa, lebih dalam provinsinya. Jadi udah tidak lagi ke Bandung misalnya, nggak ada lagi, ya, atau ke Jogja misalnya, atau ke Surabaya, ke Malang misalnya, nggak ada lagi ya. Nih sudah. Kemudian perangkatnya nih teman-teman seperti biasa ya, wajib mengikuti seluruh pembelajaran karena teman-teman itu akan disegarkan. Kalau teman-teman nanti nyambi dengan calon fasilitator, jangan, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Ya. Nah, tenang, tidak terburu-buru, mematikan segala macam jenis koneksi. Ya, jangan sambil belajar sambil dengerin YouTube, sambil nonton YouTube atau sambil dengerin musik Spotify misalnya ya. Jangan. Kemudian error di request grup WA saat berkoordinasi ya. Kemudian permasalahan dilokalisir. Ya, jangan diposting di mana-mana, postingnya hanya di grup WA saja. Kenapa? Di grup WA itu ada fasilitator, pemandu, ada instruktur, dan ada admin yang bisa menjawab permasalahan yang ditemui oleh teman-teman. Kemudian ada touchpad, nih kalau teman-teman tidak biasa menggunakan mouse ya, kalau mouse-nya tidak biasa menggunakan touchpad, gunakan mouse kebalik. Ya, kalau saya nggak biasa menggunakan mouse, jadi menggunakan touchpad gitu ya. Kalau teman-teman tidak biasa menggunakan touchpad, misalnya tunjuk-tunjuk pakai jari ternyata bingung, ya udah pakai mouse saja. Ya, perbesar, perkecil layar. Ya, contohnya kayak gini. Ya, contoh kayak gini misalnya. Perbesar, perkecil layar tuh begini. Nah, kontrol positif. Nah, kontrol negatif untuk memperbesar, memperkecil layar. Ingat, sesuaikan dengan kondisi kenyamanan saat membaca atau mata ibu bapak. Nah, ini ya diperbesar, ini diperkecil, ya itu. Tes awal nanti teman-teman masuk di hari pertama ya, di hari pertama. Nah, tes awal itu teman-teman jangan khawatir setelah dibuka, jangan langsung masuk semua ke situ. Ya. Nah, ini mulainya jam 1 sampai jam 12 malam. Ya, setelah diklik baru dia akan terhitung waktunya 1 jam. Ya, kalau belum diklik mah nggak akan ini. Nah, jangan buru-buru ya. Kalau habis ngajar misalnya jam 3 ya sudah jam 3 saja. Nah, nanti deh di rumah beres sholat maghrib, sholat isya, selesai lagi santai, nah baru boleh. Nah, ya jangan buru-buru, santai saja. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak, kaitannya dengan penyegaran pengajar praktik. Saya kembalikan ke Mbak Elvida. Silakan Mbak Elvida. Masuk di Kemendikbud di sini. Ini udah bener Kemendikbudnya yang ini nih. Nah, baru nanti baru diklik di sini, diklatku. Nah, di sini akan muncul. Nah, pasti kalau teman-teman sudah pernah ikut pengajar praktik sebelumnya, pasti di sini akan ada 2. Nah, misalnya angkatan 4 nih, diklat 4 PP 4 nih. Nah, ini atau diklat 4 PP gelombang 1 2 3 4 ya, mau yang mana nih nanti. Nah, kalau saya kebetulan banyak ya, nanti teman-teman cuma ada ini, diklat PP 8 PP 3. Ini aja yang keluar nanti. Kalaupun ada cuma 2 ya. Kalau teman-teman sudah kan teman-teman kemarin ikut pembekalan ya. Pembekalan untuk jadi PP ya. Berarti ada 2. Itu pembekalannya mana? Ini kan kalau ini pembekalan angkatan 3 nih, pembekalan angkatan 4. Nah, teman-teman masuk yang mana? Nah, pilih yang paling akhir, yang paling bawah. Nah, baru masuk ke LNS. Itu langkah yang menurut strukturnya. Tapi kalau teman-teman mau masuk lewat yang jalur jalur pintas, jalur tol. Nah, ke sini. Ya, masuknya ke sini. Ya, masuk ke sini nih saya contohin. Ya, ini saya logout dulu. Saya logout. Kemudian ini juga saya logout ya. Nah, saya logout. Nah, ini saya logout ya. Dan masuk jalur tol. Nah, kita coba masuk ke jalan tol. Nah, ini saya copy nih. Ya, ini saya copy. Copy ya, kemudian saya pastekan di sini di atas.
paste. Jadi tambah gitu ya untuk di ibu bapak yang sudah buka plus. yang lain. Nah, kalau mau nambahkan di sini ya, klik plusnya di sini, kosong kan? Ini saya paste, kemudian enter. Nah, nanti minta login. Minta login seperti ini, klik, udah langsung masuk ke LMS-nya. Nah, LMS-nya ini ada. Nah, nih lihat. G3A81, G1A82, A1, G2. Berarti saya itu sebetulnya kelasnya ini. Gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nah, teman-teman itu kalau nanti teman-teman itu coba munculnya cuma 1 doang. Ya, gelombang 3, A8, nomornya berapa? Nomor kelasnya ini nih. Nomor kelasnya. Langsung aja diklik. Klik ini. Nah, jadi lebih praktis ya Pak ya, Yogi. Kalau mau masuk jalan tol lebih cepat. Nah ini. Nah, masuk sini. Ini saya copy, simpen di ini deh. Kalau saya masukin di chat, ke lihat nggak sama teman-teman? Bisa. Ke everyone ya? Everyone, Pak. Iya. Ya, everyone ya. Nah, tuh. Jadi Bu Bapak LMS-nya di ini ya, di copy yang sudah dikirim sama Pak Yogi. Jadi itu adalah jalur tol biar cepat. Jalur pintas lah ya, lewat situ. Kalau ribet dari depan, panjang gitu ya. Nah, kemungkinan loss-nya banyak gitu ya. Kalau macet tuh jalur tikus ya. Iya benar, jalur tikus. Ya. Jadi Itu. demikian ya Pak Bu Nani dan juga Pak Irmawan tadi.